Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokan kepada kita semua. Amin. Langsung saja dibuka Sahih Bukhari juz 1. Kitabul Ilmi nomor hadis 69. Babul Haya'i fil Ilmi. Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Ilmi nomor hadis 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haya'i, babnya malu, fil ilmi, di dalam ilmu. Waqala, dan berkata siapa mujahidun mujahid, la yata'allamu, tidak akan belajar, al ilma, pada ilmu, siapa al mustahyi, orang yang malu. Wala, dan tidak belajar pada ilmu siapa mustakbirun, orang yang sombong. Waqala, dan berkata siapa Aisyatu Aisyah, nikman nisa'u, sebaik-baiknya perempuan itu, yaitu nisa'ul ansor, perempuannya orang ansor. Lam yamna'hunna, tidak mencegah hunna, pada perempuan, apa al-haya'u, malu, ayatafaqqahna, jika menginginkan kefahaman siapa perempuan, amrih faham sobuaton, fiddin, di dalam agama. Di bab malu di dalam ilmu, menurut Mujahid, orang yang malu dan orang yang sombong, dia tidak akan mau belajar ilmu. Isin atau isin dan atau sombong. Nah, itu. Maka dia tidak akan belajar ilmu. Menurut Aisyah, sebaik-baiknya perempuan yaitu perempuannya orang Ansor. Perempuan orang Ansor itu tidak malu, tidak mencegah apa malu, jika dia menginginkan kefahaman dalam agama. Jadi nek pengen paham agama jane saru gitu ya. Umumnya orang malu, orang wanita Ansor tidak malu bertanya itu untuk kefahaman agama. Nomor 69. Hadasana Muhammad bin Salamin, qala berkata siapa Muhammad. Ahbarna Abu Muawiyah, qala berkata siapa Abu Muawiyah. Hadasna Hisam an Nabi an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Salamah, qala berkata siapa Ummi Salamah. Ja'at, datang siapa Ummu Sulaim ila Rasulillah, pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Fakulat, maka berkata siapa Ummu Sulaim, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, inna Allah, sungguhnya Allah iku la yastahyi, tidak malu, siapa Allah, minal haqqi, dari hak. Fahal, maka adakah alal mar'ati, atas perempuan, min guslin, dari mandi, idah talamat, ketika bermimpi siapa perempuan. Qala, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'at, ketika melihat atau bermimpi, melihat nalikane weruh sapa wadon, ketika melihat siapa perempuan, alma'a, pada mani, sperma. Fawatat, maka menutupi siapa Ummu Salamah, Ummu Salamah. Takni, mengendaki siapa Zainab,
Maksudnya menutupi wajah pada wajahnya Ummi Salamah. Waqalat berkata siapa Ummi Salamah, ya Rasulullah, watah talimu dan bermimpi siapa almar'atu perempuan? Qalat Nabi, na'am, iya. Taribat rugi apa yaminuka tangan kanan engkau. Wabima maka sebab apa yusbihuha menyerupai ha pada perempuan apa waladuhu siapa atau siapa waladuhu anaknya perempuan. Di ketika itu Ummu Salamah datang kok Ummu Salamah? Ummu Sulaim tadi apa? Ummi Salamah dan Ummi Sulaim. Wakolat dan berkata, wakolat ya Rasulullah di bawah itu, wakolat dan berkata siapa Ummi Sulaim. Baleni ya. Qala bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'at ketika melihat siapa perempuan al-ma'a pada mani. Fa ghatat maka menutupi siapa Ummu Salamah. Takni menghendaki siapa Zainab wajah pada wajahnya Ummu Salamah. Wa qala dan berkata siapa Ummi Salamah. Ya Rasulullah watah talimul mar'atu. Nah, pun benar ya. Di ketika itu datang Ummi Sulaim pada Nabi bertanya, Nabi, kesungguhnya Allah itu tidak malu dari yang hak. Allah tidak malu terhadap yang hak itu tidak malu ya disampaikan. Maka adakah atas perempuan itu mandi jika dia bermimpi? Ada perempuan bermimpi, maksudnya di sini ya mimpi basah itu. Mimpi berciuman dengan laki-laki, mimpi berciuman dengan pacarnya ya ta. Mimpi berciuman dengan orang yang dicintainya yang tidak kesampaian ya ta. Biasanya gitu, kalau mimpi sama suaminya kan enggak arang-arang itu. Masa sama bermimpi sama suaminya gitu. Ya ada gitu. Apakah harus mandi? Maksudnya mandi itu mandi jenabat. Yang dimaksud di dalam al-hadis itu kalau mandi itu yang mandi jenabat itu. Al-ghusli itu mandi jenabat. Mandi besar itu. Apakah wajib atas perempuan jika bermimpi dia mandi jenabat? Ya jawabnya Nabi ya ketika perempuan itu melihat mani, ketika dia bermimpi terus bangun kok basah lah itu berarti mani itu. Mendengar itu Ummi Salamah menutupi wajahnya. Dan Ummi Salamah bertanya Kanjeng Nabi, nopo wong wedok itu? Apakah perempuan itu juga bermimpi? Bisa bermimpi, mimpi basah. Apa perempuan itu bisa mimpi basah Nabi? Maksudnya gitu. Iya, rugi tangan kanan. Itu kalimat celaan. Orang mudeng. Lah karena apa kok anak itu bisa menyerupai perempuan? Ya, maksudnya ya anak bisa menyerupai perempuan itu, menyerupai ibunya, menyerupai bapaknya. Kalau bisa menyerupai ibunya berarti spermanya atau maninya perempuan yang keluar dulu gitu ya. Gitu. Maksudnya perempuan itu juga bisa mengeluarkan mani. Kalau bahasa biologinya ya sel telur gitu ya. Tuh. Enggak malu menanyakan apakah perempuan bisa mimpi ya? Bisa. Ya, bisa mimpi, bukan laki-laki saja yang bisa bermimpi bercumbu kemudian dia mengeluarkan spermanya atau maninya atau mimpi yang disebut namanya mimpi basah
Itu laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Maksudnya di sini Ummi Salamah itu menanyakan begitu tidak malu begitu, karena ini hak tentang ilmu harus tahu, jelas gitu ya. Nggak usah malu bertanya, meskipun umumnya orang malu itu buka wirang gitu. Nah, itu. 70. Hadatsna Ismail qala berkata siapa Ismail hadatsani Malik an Abdillah bin Dinar an Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, inna minas sajari sungguhnya dari pohon iku sajarotan ada pohon pileknya layas kutu tidak rontok apa warokuha daunnya pohon. Waya dan pohon iku masalul muslim gambarannya orang Islam. Hadisu menceritakanlah kalian padaku Nabi, ma apa hiya pohon. Fawako'a maka jatuh siapa nasu manusia fi sajaril badiyah di dalam pepohonannya hutan. Wawako'a dan jatuh fi nafsi di dalam diriku Abdillah bin Umar, ana sungguhnya pohon iku nahlah pohon kurma. Kala berkata siapa Abdullah, fastah yaitu maka malu aku. Jadi Nabi berkata, sungguhnya dari pohon itu ada pohon yang tidak rontok daunnya, dan itu gambarannya orang Islam. Coba ceritakanlah padaku Nabi, apakah pohon itu? Maka para manusia itu jatuh, maksudnya menyebut bahwa itu pohon yang ada di hutan. Tapi Abdullah bin Umar, ya itu nah pohon kurma gitu. Nah, tapi saya malu mengatakan. Abdullah bin Umar malu mengatakan, karena memang dia paling kecil ketika itu. Faqalu maka berkata mereka, ya Rasulullah, ahbirna memberilah kabar engkau pada kami biar dengan pohon. Coba Kanjeng Nabi kabarilah apa itu pohon itu yang dimaksud. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya sungguhnya pohon itu nahlatu pohon kurma. Itu pohon kurma itu. Oh iya. Qala Abdullah. Qala berkata siapa Abdullah. Fahadastu maka bercerita aku Abdullah abi bapakku namanya Umar bin Khattab itu. Bima dengan apa-apa waqa yang jatuh fi nafsi di dalam diriku. Bapak, sebenarnya tadi saya tahu loh itu. Yang dimaksud Nabi itu pohon kurma ya Bapak. Tapi saya malu Bapak. Faqala maka berkata siapa Abi atau Umar. La antakuna jika ada engkau kulta mengatakan pada pohon nahlah iku ahabu lebih dicintai layak bagiku Abi atau Umar min ayyakuna dibanding jika ada li bagiku kada begini wakada dan begini. Iya toleh. Kalau kamu tadi mengatakan di forum tadi bahwa pohon tadi pohon kurma gitu, wah saya sungguh senang sekali. Dibanding punya ini tuh saya lebih senang kamu mengatakan hiya nahlah gitu. Biasanya orang tua kan begitu ya. Ingin putranya membanggakan dirinya. Membanggakan daripada orang tuanya gitu ya. Wah, anakku pinter. Orang tua kan seneng tuh. Anakku pinter. Anak saya kuliah di sini begitu ya. Senang itu. Umum itu sudah ada dalilnya. Jadi kalau Abdullah bin Umar tadi tidak malu gitu kan membanggakan orang tuanya itu. Jadi jangan malu di dalam hal ilmu.
gitu. Jangan malu. Pokok punya ilmu ya disampaikan, kalau tidak punya ya mencari, begitu. Jangan malu. Bisa enggak ya saya menyampaikan? Ya maju saja nyampaikan gitu. Enggak. Ya bali wani walau ayah gitu. Pertama mungkin yo bagaimana begitu ya. Mau menyampaikan itu bagaimana ya. Kalau dulu saya kakak-kakak saya pandai-pandai dalam menyampaikan meskipun tidak tugasan gitu kan, digembleng sama bapak pandai gitu ya, bisa menyampaikan lancar. Kok iso pinter men to mas-masku, mbak-mbakku. Aku bisa ndak ya? Ya maju saja ya toh. Menyampaikan gitu ya. Ya akhirnya biasa saja gitu. Nggak usah malu, sampaikan. Keliru ya diralat dong, ada yang nyemak aja ya. Banyak yang nyemak nggak usah takut keliru. Oh, itu keliru ya, diralat bagaimana benarnya lah gitu. Kalau nggak ada yang nyemak lah gitu, takutnya keliru ya. Babuman babnya orang. Istahya yang malu siapa man. Fa'amaro maka memerintahkan siapa man wairahu selain orang. Orang yang malu itu, selain orang yang malu bisu ali dengan pertanyaan. Jadi ada dia malu bertanya, memerintahkan orang untuk menanyakan apa yang ditanyakan. Kalau bertanya sendiri malu, karena menyangkut pribadinya ya ta, malu. Akhirnya ya takoknya enek masalah ngene itu tanyakan ya pada Nabi gitu. Nomor 71. Hadatsana Musaddadun qala berkata siapa Musaddad. Hadatsana Abdullah ibnu Dawud anil A'mas an Mundir as-Sauri an Muhammad ibn al-Hanafiyah an Ali kolali. Kuntu ada aku, Ali iku rojulan seorang laki-laki, madaan yang banyak madinya. Fa'amartu maka memerintahkan aku Ali al-Miqdad pada Miqdad. Ayas ala jika bertanya siapa Miqdad an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasala maka bertanya siapa Miqdad pada Nabi. Fakola maka menjawab siapa Nabi fihi di dalam madhi ikal wudhu. Di Ali bercerita. Saya itu Ali bin Abi Thalib maksudnya, karena menantunya Kanjeng Nabi ya, mau bertanya sendiri tentang kepribadinya itu ya malu, anak mantu. Yang banyak madinya. Madi itu cairan yang bening. Cairannya bening itu pliket-pliket itu yang keluar karena di situ ada syahwat. Misalkan melihat seorang wanita cantik gitu ada syahwat, maka dia akan dari penisnya itu akan keluar cairan kleter itu ya. Bening begitu. Dan pliket. Ya, bening dan pliket. Itu madi namanya. Kalau muncrat itu namanya mani, itu kental dan putih ya. Nah ini bening, madi itu bening. Jadi misalkan melihat sapi mulus ya, sapi mulus itu terus ereksi ya toh, ereksi keluarlah kleter itu namanya madi. Ada perempuan pakai rok mini gitu langsung tegang keluar madi karena memang banyak madinya.
Nah, Ali itu mengakui bahwa saya itu seorang laki-laki yang banyak madinya. Banyak madinya. Sering keluar madi. Lagi mencium Fatimah dikit gitu langsung keluar madinya, misalkan begitu. Kalau kulolan panjenengan mencium istrinya terus keluar madinya gitu. Nah, itu kalau dalam ilmu biologi itu merupakan pelumas gitu. Nah, akhirnya aku memerintahkan Mikdad untuk menanyakan kepada Kanjeng Nabi bagaimana ini. Nah, apakah perlu mandi junub atau gimana? Akhirnya ya Mikdad bertanya pada Nabi tentang madi itu. Jawabnya Nabi, madi itu ya ada kewajiban berwudu. Ketika keluar madi, maka dia berkewajiban berwudu, tidak mandi janabah, tidak, hanya berwudu. Lah yang mengenai pakaiannya ya dibasuh. Nah, itu ya. Yang mengenai pakaiannya ya dibasuh. Boleh, jadi kalau malu bertanya sendiri, ya memerintahkan orang untuk menanyakan bagaimana, karena kadang-kadang hubungannya dengan pribadinya, masalah itu menanyakan itu malu. Terus tak akon si A apa si B, si A takokno nek perkara ngene iki bagaimana hukumnya. Boleh, ya, boleh. Itu lebih baik daripada malu tapi tidak mau bertanya tentang ilmu. Ya, tidak akan belajar dia. Malu. Tapi masih memerintahkan orang lain untuk menanyakan itu lebih baik. Babun bab dzikril ilmi menuturkan ilmu. Wal fuljat dan memberi pituah, memberi nasihat fil masjid di dalam masjid. Nomor hadis 72. Haddatsani Qutaibah ibnu Sa'idin, kula berkata siapa Qutaibah. Haddatsana Lais ibnu Sa'din, kula berkata siapa Lais. Haddatsana Nafi' maula Abdillah, bekas budaknya Abdillah bin Umar bin Khattab, an Abdillah bin Umar, anna rajulan, sungguhnya laki-laki, koma berdiri fil masjid di dalam masjid. Faqala maka berkata siapa rajul, ya Rasulullah, hai utusannya Allah, min aina dari mana, tak murna memerintahkan kona pada kami, an-nuhila jika memakai ihram kami. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhilu memakai ihram. Siapa ahlul Madinah li Madinah, min Dzul Khulaifah dari Dzul Khulaifah. Wa yuhilu dan berikhram siapa ahlus Sam minal Ju'fah dari Ju'fah. Wa yuhilu dan berpakaian ikhram siapa ahlun Najdin ahli Najd min Qornin dari Kornel Manazil. Kornel Manazil. Wa qala dan berkata siapa Ibnu Umar, wa yaz'umuna dan menyangka mereka, anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, wa yuhilu dan berpakaian ihram siapa ahlul Yaman ahli Yaman min Yalamlam dari Yalamlam. Wa kana dan ada siapa Ibnu Umar yaqulu berkata siapa Ibnu Umar, lam afqah tidak faham aku Abdullah bin Umar hadhi iki ahli Yaman mir Rasulillah dari utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Di ketika itu ada seorang laki-laki berdiri di masjid, dia berkata, wahai utusannya Allah,
Dari manakah engkau memerintahkan kami memakai ihram? Orang mau haji, orang mau umroh, mikotnya itu di mana gitu. Mikot itu tembatas, dia harus berpakaian ihram untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Jawabnya Nabi, bagi ahli Madinah ya Dzul Khulaifah. Neng Dzul Khulaifah kalau biasanya orang mengatakan Bi'run al. Kalau ahli Syam itu dari Ju'fah. Mikotnya maksudnya. Berpakaian ihramnya dari Ju'fah. Dan ahli Najd itu dari Kornal Manazil. Ibnu Umar berkata, lah mereka itu mengatakan bahwa dia menyangka kalau Nabi berkata bagi ahli Yaman itu dari Yalamlam. Tapi Ibnu Umar berkata, aku tidak memahami itu dari Nabi apa tidak itu. Maksudnya ahli Yaman itu dari Yalamlam itu loh. Itu termasuk ilmu, itu ilmu manasik gitu, manasikil hajj. Tentang menuturkan ilmu di dalam masjid, memberikan pituah di dalam masjid itu udah sejak dulu, sejak Nabi. Jadi masjid itu ya dipakai untuk ngaji boleh. Tapi jangan lupa pemakan masjid. Loh, kok lupa makan? Ya iya toh. Kalau pas ngaji itu penuh itu pengajian. Masjid itu penuh itu. Kalau biasanya seminggu 2 kali itu, malam Rabu, malam Kamis, masjid penuh pengajian. Tapi ketika sholat hanya ada 2 orang gitu. 2 orang imamnya, makmumnya, anaknya. 3 orang tambah istrinya ya. Jangan begitu, masjid itu tempat sujud untuk sholat. Khairu sholatikum fi buyutikum ila maktubah. Nah, selain untuk sholat wajib, silahkan untuk mencari ilmu dan memberi pituah atau nasihat tentang ilmu. Ya toh sekarang itu masjidnya besar-besar, tingkat-tingkat, baik-baik, tapi yang sholat sedikit, apalagi sholat subuh itu sedikit sekali. Terus sholat di rumah. Sudah didalili khairu sholatikum fi buyutikum illa maktubah. Sampai sholat ini ngomamu kecuali sholat wajib. Kalau sholat maktubah ya fil masjid, maksudnya di masjid. Boleh ngaji di masjid, nasihat di masjid, boleh. Tapi perkeling saya, masjid jangan lupa fungsi utamanya untuk sholat. Sholat berjamaah di masjid. Rumah saya besar itu, tapi bukan masjid ya. Ya tidak khairu sholatikum. Babuman, babnya orang ajaba yang menjawab. As-saila pada orang yang bertanya. Bima dengan biaksar dengan lebih banyak. Mima dibanding apa-apa, sa'ala yang bertanya siapa man hu pada orang. Sa'ala yang bertanya siapa orang yang bertanya hu pada orang yang ditanya. Nomor hadis 73.
Hadatsana Tam qala Tam hadatsana Ibnu Abi Dzibin An-Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aniz Zuhri an Salim an Ibni Umar anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sungguhnya laki-laki salah bertanya siapa rajul pada Nabi. Ma apa yalbasu memakai siapa al-muhrimu orang yang ihram. Ada seorang laki-laki bertanya pada Nabi, apa yang dipakai orang ihram? Orang ihram itu memakai apa? Jawab. Pertanyaannya kan satu tok. Orang ihram itu memakai apa? Fakola maka menjawab siapa Nabi, la yalbasu tidak boleh memakai siapa orang yang berikhram al-qamiso baju kurung. Wala dan tidak boleh memakai imamata serban. Serban. Ini serban. Rupanya ya macam-macam serban. Tidak boleh. Wala dan tidak boleh as-sarawila celana. Wala dan tidak boleh memakai burnus, pakaian burnus yang ada topinya itu, burnus. Wala dan tidak boleh memakai sauban pakaian masa yang mengenai pada pakaian apal warsu minyak wangi, awi za'far atau minyak za'far. Tidak boleh memakai pakaian yang ada minyak wanginya. Fa'ilam yajid maka jika tidak menjumpai siapa man anak laini dua sandal, falyalbas maka supaya memakai al-khufaini mujah, dua mujah. Falyaqta' huma maka supaya memotong huma pada kedua mujah hatta yakuna sehingga ada tahtal ka'bain di bawah mata kaki. Pertanyaannya hanya satu, apa yang dipakai orang ihram? Jawabnya Nabi, orang ihram itu tidak boleh memakai baju kurung. Orang ihram itu tidak boleh memakai serban. Orang ihram itu tidak boleh memakai celana. Orang ihram itu tidak boleh memakai baronis, pakaian yang ada topi jikraknya itu. Orang ihram itu tidak boleh memakai pakaian yang terkena minyak wangi. Jawabnya kan banyak itu. Jika tidak menjumpai dua serandal, maka boleh memakai mojah, dua mojah, tapi dipotong di bawah mata kaki sehingga mata kaki kelihatan. Jadi satu pertanyaan jawabnya banyak, tapi intinya ya pakaian ihram itu ya seperti yang sudah kita pakai itu. Prakteknya ya 2 lembar pakaian. Ini bagi laki-laki loh ya, bagi laki-laki, khusus laki-laki ya, yang tidak ada jahitannya. Ya pakaian ihram itu putih-putih itu. Kalau hitam-hitam boleh enggak? Ya boleh. Adanya hitam-hitam ya boleh. Tapi yang penting tidak terkena minyak wangi. Tidak ada jahitannya itu. 2 lembar pakaian. Tuh, jadi ditanya satu macam jawabnya banyak ya boleh-boleh saja. Nah, itu sudah khotam Kitabul Ilmi. Khatam ya kita boleh. Kita lanjutkan. Kitabul Wudu. Catatannya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Wudu'i, catatannya wudu. Wudu. Babu maja, babnya apa-apa yang datang fil wudu'i di dalam wudu.
Wa qaulillah dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, idza kumtum ketika berdiri kalian ilas sholati pada sholat, fausilu maka membasuhlah kalian wujuhakum pada wajah-wajah kalian, wa aydiyakum dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi sampai sikut, wamsahu dan mengusaplah kalian biruusikum pada kepala kalian, wa arjulakum dan kaki-kaki kalian, ilal ka'bain sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Di perintahnya Allah, ketika kalian sholat, maka sebelum sholat supaya berwudu, maksudnya gitu. Di dalam Al-Quran prakteknya basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan kalian sampai sikut itu ini, siku. Dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Itu bahasa di dalam Al-Qur'annya begitu berwudu itu. Apa prakteknya juga begitu? Ya sebagian begitu, tapi ada contohnya Kanjeng Nabi. Piye prakteknya? Qala berkata siapa Abu Abdillah, wa bayana dan menerangkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anal fardho wudu sungguhnya wajibnya wudu iku marotan satu kali. Wa tawadhu'a dan wudu aidon lagi marrotaini dua kali, wasalasan dan tiga kali, salasan tiga kali. Walam yazid dan tidak menambah ala salasin atas tiga. Wa karya dan benci siapa ahlu ilmi al israfa israf atau berlebihan di dalam wudu. Wa ayu jawizu dan jika melewati batas mereka fi'lan Nabi kelakuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diterangkan oleh Nabi berwudu itu ya wajibnya satu kali. Kalau masih pingin lagi ya wudu dua kali boleh. Atau tiga kali boleh. Maksudnya ketika berkumur 3 kali, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, begitu boleh. Mengusap kepala 1 kali. Boleh. Dan Nabi tidak menambah lebih dari 3. Dari 3 tidak. Ya paling pol 3. Dan para ahlimu benci jika berlebihan di dalam wudu sehingga melewati batas apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi maksimal 3, aku tak papat atau 4, kurang puas aku 5 atau 6 atau 7. Nah itu tidak disenangi karena itu melampaui batas yang telah disunnahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya semuanya ya kita harus berpegang teguh di dalam beramal itu ya sesuai dengan perkaranya Kanjeng Nabi. Nabi berkata man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal pada pengamalan lain tidak ada perkaraku, maka amalannya kan ditolak. Maka di dalam mengerjakan amalan ibadah itu ya sesuai dengan tuntunan Kanjeng Rasul. Sebab Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contohnya sudah Nabi itu. Laqad kana lakum fi rasulillah itu. Rasulullah sebagai uswatun hasanah itu contoh yang baik. Babun bab la tuqbalu tidak diterima apa sholatun sholat bighairi turin dengan tanpa sesuci atau berwudu.
Nomor hadis 1, Kitabul Wudu, nomor hadis 1. Hadasna Ishaq ibn Ibrahim al-Handoliyu, qala berkata siapa Ishaq. Ahbarna Abdur Razzaq, qala berkata siapa Abdur Razzaq. Ahbarna Ma'mar an Hamam ibn Munabbihin, anau sesungguhnya Hamam sami'a mendengar Aba Hurairah pada Aba Hurairah. Yaqulu berkata siapa Aba Hurairah. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuqbalu tidak diterima apa sholatuman, sholatnya orang. Ahdasa yang batal. Batal itu ya kentut atau kencing. Berwudu kentut atau berwudu kencing, batal berarti. Hatta yatawaddu'a sehingga berwudu siapa man. Qala berkata siapa rajulun min Hadramaut dari Hadramaut. Niku nama negara di desa atau negara di Yaman sana, Hadramaut. Ma'apa hadasu batal ya Abu Hurairah, yang dimaksud batal tadi apa? Qala Abu Hurairah fusaun, kentut besar, audurotun atau kentut kecil. Di Nabi bersabda, tidak diterima sholatnya orang yang batal sampai dia berwudu. Ketika dia batal harus berwudu. Nah, rajul dari Hadramaut bertanya, apa yang dimaksud batal? Ahdasa itu apa? Jantungnya senut gitu ya. Oh, yang dimaksud batal itu yaitu kentut besar atau kentut kecil. Kentutnya besar itu juga batal, kentutnya kecil juga batal. Tuh, harus berwudu lagi. Wudunya ya sama ini. Jadi ini contohnya yang tidak sesuai atau tidak harus masuk nalar kan begini. Berwudu kan tadi diterangkan berkumur, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Nah, ketika dia kentut ya diulang seperti sama ya. Berkumur, membasuh muka, membasuh kepala, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, gitu. Nah itu tuntunannya begitu. Nah, jangan, wah yang kentut kan buburnya kita cewok saja, nggak usah berwudu, tidak begitu. Nah, ini tuntunan di dalam beribadah harus sesuai dengan tuntunannya. Kalau kamu batal ya mengulang lagi berwudu dari awal. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktub nama asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul qouli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.